putri dari ayah yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, dan dia adalah putri dari wanita pemimpin para wanita dunia, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Dia menjalani hidupnya dengan lika-liku kehidupan, antara perasaan iman, hidayah, dan cahaya kebenaran yang memenuhi hatinya. Dan dengan suami yang masih dalam kesesatan dan masih menentang Islam. Dia adalah Zainab putri Muhammad SAW, atau Zainab Kubro, putri sulung Nabi dan buah hati pertama dari keturunan yang mulia dan diberkati ini. Zainab adalah buah hati pertama dari pernikahan Nabi dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Beberapa sumber mengatakan bahwa dia lahir 12 atau 13 tahun sebelum masa kenabian. Jika selama ini kita sering mendengar kisah-kisah mengharukan dari para tokoh wanita mulia Islam seperti Sayyidatina Siti Fatimah yang mencintai dalam diam kepada Ali bin Abi Thalib, Sayyidatina Siti Aisyah bersama Rasulullah SAW, Sayyidatina Khadijah, hingga kisah-kisah inspiratif lainnya, namun tak banyak yang tahu bahwa ada satu kisah yang juga sangat menggugah hati dan memberi pembelajaran, yaitu kisah Sayyidatina Zainab binti Muhammad yang mengalami cinta berbeda keyakinan bersama suaminya, yaitu Abul Ash. Rasulullah SAW menyambut bayi perempuannya dengan sukacita dan menyembelih hewan kurban. Padahal dalam lingkungan sosial di sekitarnya masih menganggap bahwa wanita itu aib dan mereka berusaha untuk menguburnya. Tetapi Rasulullah SAW melanggar tradisi-tradisi ini, meskipun belum diangkat sebagai nabi pada saat itu dan belum diturunkan kepadanya sebuah wahyu. Karena beliau merupakan suri tauladan yang mempunyai kasih sayang dan belas kasihan serta merupakan panutan tinggi yang diutus untuk menyempurnakan akhlak karimah. Zainab dibesarkan di rumah yang penuh dengan ketentraman dan hidup nyaman dalam pengasuhan orang tuanya. Ia tumbuh pesat hingga menjadi pusat perhatian banyak pemuda Bani Quraisy. Diketahui bahwa ayahnya Nabi Muhammad SAW orang yang paling utama dalam kejujuran dan kepercayaan, terkenal sebelum masa kenabian, dan ibunya Khadijah binti Khuwailid diketahui bahwa asal-usul dan garis keturunannya yang begitu sangat mulia. Bermula ketika Abul Ash bin Rabi datang kepada Rasulullah, ia meminta agar Rasulullah SAW sudi untuk menikahkan putrinya Zainab. Lalu Rasulullah berkata, "Tunggu sebentar, aku akan tanyakan kepada Zainab." Karena dalam Islam, perempuan berhak untuk memilih siapa yang dia senangi dan tidak ia senangi. Tidak boleh seseorang perempuan dipaksa untuk menikah dengan seseorang yang tidak dia cintai. Rasulullah lantas mendatangi putrinya. "Wahai Zainab putriku, sungguh Abul Ash bin Rabi datang untuk meminta dirimu sudi untuk menjadi istrinya." Namun Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham bahwa Zainab ridho jika Abul Ash bin Rabi menjadi suaminya. Karena dalam Islam, seorang perempuan perawan begitu malu, sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani. Maka terjadilah pernikahan antara Abul Ash bin Rabi dengan Zainab. Hari kian berganti. Saat Rasulullah telah berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya menjadi nabi dan setelah itu Allah mengangkatnya menjadi rasul. Mulailah Rasulullah mendakwahkan Islam kepada keluarga terdekat. Khadijah dan putri-putrinya pun ikut masuk Islam termasuk Zainab, dan para sahabatnya juga ikut memeluk agama Islam. Setelah menikah, Zainab tinggal bersama Abul Ash bin Rabi suaminya. Hingga pada suatu ketika, pada saat suaminya pulang dari berdagang, Zainab menemui suaminya dan mengatakan, "Wahai suamiku tercinta, sungguh aku ingin bagimu kebaikan sebagaimana yang aku rasakan. Islamlah, sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit dan ayahku bukanlah seorang pendusta." Lalu Abul As menjawab, "Mengapa engkau tidak meminta izin kepadaku?" Kemudian Abul Ash pergi meninggalkan istrinya dan mengatakan dirinya enggan untuk memeluk agama Islam. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasanya orang berumah tangga. Karena ketika itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memerintahkan bahwa tidak boleh menjalin hubungan rumah tangga jika salah satunya muslim atau muslimah dan salah satunya lagi musyrik. Hubungan ini berjalan dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah dari kota Mekah di mana orang-orang beriman disakiti, hartanya diambil, dan ketika itu datanglah Zainab kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai ayahanda, sudikah engkau membiarkan aku di sini bersama suamiku? Aku ingin mengurusnya." Lalu Rasulullah pun mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya, yang ketika itu masih belum memeluk agama Islam. Zainab senantiasa berupaya mengajak suaminya untuk memeluk agama Islam. Namun apa daya Zainab, karena hidayah hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedahsyat apapun ketegaran hati Zainab mengajak suaminya untuk masuk Islam, tetap saja Abul Ash tidak mau. "Sungguh,
Aku tidak mau, karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan aku masuk Islam disebabkan karena istriku. Karena aku patuh kepada istriku, aku tidak ingin dikatakan demikian oleh orang-orang kafir, ucap Abdul Ash. Meski begitu, Zainab tetap bersabar menghadapi suaminya, sehingga datanglah masa perang Badar, di mana semua orang di Mekah dipaksa untuk memerangi kaum muslimin. Dan terjadilah perang dengan 313 pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang dari Quraisy. Di antaranya ada Abul Ash bin Robi yang juga dipaksa untuk memerangi umat muslim. Sungguh, Zainab khawatir kalau suaminya terbunuh dan juga khawatir kalau ayahnya juga terbunuh. Perang Badar pun usai dengan kemenangan umat muslim atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terbunuhnya dan tertawanya kaum Quraisy, termasuk Abul Ash bin Robi. Ketika penduduk Mekah datang untuk menebus para tawanan, maka saudara laki-laki Abul Ash yaitu Ammar bin Robi telah datang untuk menebus dirinya. Ketika itu, Zainab istri Abul Ash masih tinggal di Mekah. Ia pun telah mendengar berita serangan kaum muslimin atas kafilah-kafilah Quraisy termasuk berita tertawanya Abul Ash. Berita ini sangat menyedihkannya. Lalu ia pun mengirimkan kalungnya yang terbuat dari batu oniks Zafar, hadiah dari ibunya, Khadijah binti Khuwailid. Zafar adalah sebuah gunung di Yaman. Khadijah binti Khuwailid telah memberikan kalung itu kepada Zainab ketika ia akan menikah dengan Abul Ash bin Robi. Dan kali ini, Zainab mengirimkan kalung itu sebagai tebusan atas suaminya, yaitu Abul Ash. Kalung itu pun sampai di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kalung itu, beliau segera mengenalinya. Dan kalung itu mengingatkan beliau kepada istrinya yang sangat ia sayangi, yaitu Khadijah. Beliau berkata, "Wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian kalau semisalnya kalian memberikan izin kepada Abul Ash, dibebaskan tanpa harus memberikan jaminan kalung ini. Karena kalung ini merupakan kalung milik Khadijah yang diberikan kepada Zainab. Dan Zainab menebus suaminya dengan kalung ini." Maka dibebaskanlah Abul Ash tanpa tebusan. Dikembalikanlah kalung tersebut kepada Zainab. Kehidupan terus bergulir, tetapi Abul Ash masih belum juga diberikan hidayah untuk masuk Islam. Maka datanglah Rasulullah membisikkan ke telinga Abul Ash dan mengatakan, "Aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara, maka dengarkan. Wahai Abul Ash, aku tidak pernah mengetahui engkau berkhianat. Aku mohon kepadamu, kau kembalikanlah Zainab. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan kalian untuk bersama dengan dua keyakinan yang berbeda." Maka Abul Ash menjawabnya, "Baik ya Rasulullah." Lalu Abul Ash pun kembali ke Mekah dan dia berkata kepada Zainab, "Wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah." Lalu Zainab pun bertanya, "Kenapa wahai suamiku?" Abul Ash pun menjawab, "Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau diantarkan ke kota Madinah. Sesungguhnya Allah telah melarang kita untuk tetap bersama." Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah kedua kekasih ini. 6 tahun Zainab di kota Madinah berpisah dengan suaminya. Berbagai macam lamaran datang ingin menikahi Zainab, tetapi ia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali dan masuk Islam. Dia berharap suaminya datang kepadanya dengan keadaan Islam dan menjemputnya kembali menjadi istri Abul Ash. Setelah 6 tahun datang saatnya Abul Ash pergi membeli dan menghantarkan berbagai macam ragam perdagangan orang Quraisy. Ketika pulang, Abul Ash mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abul Ash dan saat itu Abul Ash lari meninggalkan harta milik orang-orang Quraisy. Ia bersembunyi dan bertanya di mana rumah Zainab. Lalu ia masuk ke rumah Zainab. Zainab pun terkejut melihat suaminya dan bertanya, "Apakah engkau telah masuk Islam?" Abul Ash menjawab, "Aku datang menyembunyikan diri. Sungguh, kaum muslimin telah mengambil harta milik kaum Quraisy. Tolong Zainab, amankan diriku." Sembunyilah Abul Ash di rumah Zainab. Lalu ketika subuh, Zainab berkata sekeras-kerasnya, "Wahai kaum muslimin, sungguh aku telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abul Ash, maka janganlah mengganggunya." Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya? Kita wajib memberikan kepada Abul Ash jaminan keselamatan." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada kaum muslimin, "Kalau kalian sudah mengembalikan semua harta kaum Quraisy untuk diantarkan ke Madinah, maka lakukan. Tetapi aku tidak memaksa." Untuk mencari keriduan Rasulullah, maka mereka mengembalikan seluruh harta kaum Quraisy. Abul Ash berangkat ke kota Madinah dan menghantarkan semua harta milik orang-orang Quraisy pada pemilik-pemiliknya.
Setelah semua kembali kepada pemilik-pemiliknya, maka berkatalah Abul Ash, "Wahai orang-orang Quraisy, adakah yang kurang dari harta kalian? Apakah ada harta kalian yang tertinggal?" Maka mereka berkata, "Sesungguhnya engkau orang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau." Lalu Abul Ash bersaksi, "Wahai kaum Quraisy, saat ini aku telah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali Allah dan Rasulullah sebagai utusan Allah. Aku mengimani Muhammad dan aku akan kembali berhijrah." Maka dia kembali ke kota Madinah. Kemudian ia bersaksi di hadapan Rasulullah, kemudian masuk Islam dan mengucapkan kalimat syahadat. "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan Abul Ash sebagai suami untuk putrinya Zainab dengan akad pernikahan yang baru untuk menyatukan kembali pasangan yang selalu berpisah dan sikap serta nasib mereka yang saling memisahkan. Meskipun faktanya percikan cinta yang bersih masih menyala. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abul Ash. 1 tahun setelah itu, Zainab meninggal dunia. Zainab wafat pada tahun 8 Hijriah. Ia terkena penyakit sejak janinnya keguguran di tanah gurun ketika dia meninggalkan Mekah. Dan suaminya Abu Al-Ash bin Robi menangis begitu dalam sehingga orang-orang di sekitarnya ikut menangis. Kemudian ayahnya Al-Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatinya di masjid dan kemudian membawanya ke tempat pemakaman di tanah yang baik. Ia membawa kenangan orang-orang terkasih yang meninggal sebelum dia, mulai dari kisah kesabaran yang indah, iman yang mulia di jalan kebenaran, dan pesan bimbingan serta kebaikan.